Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Iman, tempat kita mengenal lebih dekat kisah para nabi dan mengambil pelajaran hidup dari perjalanan mereka. Kembali lagi bersama saya Fakih. Di sini kita belajar bukan sekedar sejarah, tapi juga hikmah dan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan hari ini. Kalau kamu merasa terbantu dan ingin terus mendukung dakwah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sahabat berbagi iman, tahukah kalian bahwa di balik sosok nabi besar yang penuh keteladanan seperti Nabi Ismail alaihissalam, tersimpan kisah perjuangan keluarga, keikhlasan, dan pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang rasul agung yang dikenal sebagai bapak para nabi. Namun, perjalanan menuju kelahiran Nabi Ismail bukanlah jalan yang mudah bagi Ibrahim. Istrinya yang pertama, Siti Sarah, telah lama menantikan buah hati, tapi usia yang makin menua membuat harapan itu tampak kian sirna. Namun Allah punya rencana yang lebih indah. Di tengah rasa sabar dan pengharapan itu, Allah menghadirkan Siti Hajar, seorang wanita yang asalnya hanyalah seorang budak, hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Namun jangan salah, Siti Hajar bukan perempuan biasa. Di balik kesederhanaannya tersimpan keimanan yang luar biasa dan kekuatan hati yang di luar nalar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan. Namanya adalah Ismail. Kelahiran Nabi Ismail adalah jawaban atas doa panjang seorang nabi. Ia adalah anak yang tumbuh dalam cinta dan iman. Dan sejak kecil, ia sudah disiapkan oleh Allah untuk mengemban misi besar, menjadi bagian penting dalam sejarah Islam, bahkan dalam pembangunan Baitullah. Nabi Ismail alaihissalam bukan sekadar anak seorang nabi, ia adalah simbol ketaatan seorang anak kepada ayahnya, dan juga simbol kesabaran dan keyakinan seorang ibu kepada Tuhannya. Maka, kisah Nabi Ismail alaihissalam bukan hanya sebuah cerita sejarah, tapi pelajaran kehidupan tentang bagaimana iman bekerja di dalam hati manusia, di saat senang maupun dalam ujian yang paling berat. Sahabat berbagi iman, perjalanan Nabi Ismail alaihissalam belum dimulai dari medan pertempuran atau dakwah yang luas, tapi dari padang pasir yang sunyi dan tandus. Inilah kisah hijrah yang tidak biasa, bukan karena dikejar musuh, tapi karena keimanan dan ujian hati yang sangat besar. Sebagaimana fitrah seorang wanita, Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, merasa cemburu dan kurang nyaman saat Siti Hajar, istri kedua, melahirkan anak terlebih dahulu. Walau tidak melarang pernikahan itu, namun rasa itu akhirnya membuat kehidupan rumah tangga menjadi penuh tekanan. Hingga akhirnya, dengan bimbingan wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayi kecil yang sangat ia cintai, Ismail, menuju sebuah lembah kering dan sepi, yang kelak akan menjadi tanah suci umat Islam, yaitu Mekah. Waktu itu, Mekah bukanlah kota megah. Tak ada pohon, tak ada air, tak ada manusia. Hanya padang tandus yang membentang sejauh mata memandang. Namun, saat perintah Allah, disitulah Ibrahim harus meninggalkan istri dan anaknya. Bayangkan, seorang ayah yang penuh cinta harus pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi, di lembah yang bahkan tak ada setetes air pun. Siti Hajar dengan gelisah bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana meninggalkan kami di tempat yang seperti ini?" Nabi Ibrahim terus berjalan, hingga ia berpaling ke arah Ka'bah dan berdoa penuh haru. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dan itu bukan sekedar permohonan keselamatan, itu adalah ikrar keimanan, bahwa meskipun Siti Hajar dan Ismail berada di tengah kesunyian, mereka tidak sendiri, dan ada Allah yang akan mencukupi segalanya. Begitulah di saat dunia terasa kosong dan harapan seolah sirna, iman justru menjadi cahaya yang paling terang. Dan dari lembah sunyi itulah Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Sahabat berbagi iman, kisah ini adalah tentang keajaiban dari kesabaran, tentang air kehidupan yang keluar bukan dari pipa atau sungai, melainkan dari tangisan bayi dan doa seorang ibu yang ikhlas. Setelah menempatkan Siti Hajar dan putranya di tengah padang pasir yang tandus, Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam, meninggalkan mereka dengan penuh haru dan tawakal kepada Allah. Ia tidak pergi karena tidak peduli, melainkan karena ini adalah perintah langsung dari Allah. Siti Hajar pun patuh, meski dalam hatinya tersimpan sejuta tanya. Namun hari-hari di Mekah tidak mudah. Ketika persediaan makanan dan air habis, tangisan Ismail kecil mulai pecah di tengah sunyi gurun pasir,
tangisan lapar, tangisan haus, sementara air susu ibunya pun mulai mengering. Siti Hajar tidak tinggal diam. Dengan naluri keibuannya, ia mulai berlari ke sana kemari, naik turun bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dalam keadaan panik, namun penuh harap. Bayangkan, seorang ibu sendirian di tengah padang tandus tanpa tahu dari mana pertolongan akan datang. Tapi yang ia punya adalah doa dan keyakinan. Tiba-tiba, suara samar terdengar, seolah memberikan petunjuk. Suara itu memintanya untuk meletakkan bayi Ismail di suatu tempat, dan ia menurutinya. Lalu, dengan kuasa Allah yang tak terhingga, air memancar dari bawah kaki bayi Ismail, bukan dari mata air yang sudah ada, bukan dari sumur yang digali, tapi dari hentakan lembut kaki seorang bayi yang haus. Siti Hajar langsung meminum air itu dengan penuh syukur, dan air susunya pun kembali mengalir. Ismail pun bisa menyusu kembali. Malaikat Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Dan air itu pun berhenti meluap dan terkumpul dengan rapi, mengalir jernih, segar, dan penuh berkah. Sahabat semua, itulah air Zam-zam yang hingga kini tak pernah kering, selalu mengalir di tengah jutaan jamaah haji dan umroh yang datang dari seluruh dunia. Peristiwa sa'i, lari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah, hingga hari ini menjadi bagian dari rukun ibadah haji, sebagaimana bentuk penghormatan terhadap kesabaran dan keimanan seorang ibu. Tak lama setelah itu, sebuah kafilah dari suku Jurhum melewati wilayah itu dan melihat burung-burung berterbangan di langit, tanda bahwa ada air di padang pasir. Mereka pun mencari sumbernya dan akhirnya bertemu dengan Siti Hajar dan putranya. Dengan izin dan keramahan hati, Siti Hajar mengizinkan mereka untuk tinggal dan mengambil air, sehingga tempat itu mulai ramai dan berkembang menjadi perkampungan. Waktu berlalu, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dan terkejut mendapati tempat yang dahulu tandus telah berubah menjadi tanah yang ramai dan subur. Air Zam-zam masih mengalir. Siti Hajar dan Ismail sehat. Ia pun memuji Allah dengan penuh haru karena doa yang ia panjatkan dulu benar-benar dikabulkan. Inilah bukti nyata bahwa di balik kesabaran dan keimanan selalu ada pertolongan dari Allah dalam bentuk yang bahkan tidak kita sangka-sangka. Sahabat berbagi iman, waktu terus berlalu. Ismail kecil kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan taat kepada Allah. Didikan ibunya, Siti Hajar, dan perjumpaan-perjumpaan hikmah bersama ayahnya telah membentuk pribadi yang penuh keimanan dan ketangguhan. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu yang sangat agung kepada Nabi Ibrahim dan putranya, membangun rumah Allah, yaitu Baitullah, di tengah padang pasir Mekah yang panas dan tandus. Mereka diperintahkan untuk mendirikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tempat yang akan menjadi arah kiblat semua umat beriman hingga akhir zaman. Nabi Ibrahim tidak ragu, dan Nabi Ismail pun tidak menolak. Keduanya bekerja sama bukan dengan mewahnya alat berat, tetapi dengan ketulusan dan tangan yang penuh pengabdian. Batu demi batu disusun, fondasi demi fondasi ditegakkan, sambil membangun, mereka terus berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan ini dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Bayangkanlah, dua orang hamba Allah, seorang ayah dan anak, berdiri di tengah gurun, tanpa penonton, tanpa sorotan dunia. Tapi amal mereka dilihat oleh langit, dibalas oleh Allah dengan kemuliaan tak terhingga. Karena dari tangan merekalah Ka'bah berdiri kokoh hingga hari ini. Dari ketekunan dan keikhlasan mereka, Ka'bah menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ka'bah bukan hanya bangunan batu biasa, tetapi pusat spiritual umat manusia. Setiap muslim, dimanapun ia berada, akan menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat. Dan dalam ibadah haji, kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul dan mengelilinginya, melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kemudian Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga memohon kepada Allah agar dari keturunan mereka lahir seorang Rasul yang kelak akan menyempurnakan agama ini. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Dan Allah pun mengabulkan doa itu. Beberapa abad kemudian, lahirlah Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul terakhir penutup para Nabi dari keturunan Nabi Ismail di kota Makkah yang sama. Sahabat, dari sini kita belajar bahwa amal yang ikhlas, meski dilakukan dalam kesunyian, akan membuahkan kemuliaan yang abadi.
Dan rumah Allah ini, yaitu Ka'bah, menjadi bukti cinta dua manusia mulia yang mengabdikan hidupnya untuk tauhid dan ibadah. Sahabat berbagi iman, betapa besar cinta seorang ayah kepada anaknya, apalagi jika anak itu adalah penantian puluhan tahun. Anak yang lahir di usia tua, anak yang tumbuh dalam keimanan dan kelembutan. Itulah Nabi Ismail alaihissalam, buah hati Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat dicintainya dengan seluruh jiwa. Namun, dalam cinta yang mendalam itu, Allah ingin menguji ketaatan seorang hamba yang sangat dicintainya. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia sedang menyembelih Ismail. Mimpi itu begitu nyata. Awalnya ia sangka hanya bunga tidur. Namun, mimpi itu datang kembali malam kedua, dan terulang lagi malam ketiga. 3 kali, sampai akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa ini bukan sekedar mimpi, tapi perintah langsung dari Allah. Apa yang dilakukan beliau? Dengan hati gemetar tapi ikhlas, Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada putranya tercinta. Beliau bahkan bertanya lembut, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Safaat ayat 102. Bayangkanlah, seorang ayah meminta pendapat anaknya tentang sesuatu yang begitu berat. Tapi bagaimana jawaban Ismail? Sungguh luar biasa. "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Safaat ayat 102. Tak ada tangisan, tak ada amarah, tak ada penolakan. Hanya keikhlasan dan ketundukan total kepada kehendak Allah. Namun, ujian ini tidak hanya dari dalam. Iblis pun muncul, mencoba menggoda Nabi Ibrahim agar mempengaruhi niatnya. Datang dari segala arah, membisikkan keraguan dan kecintaan duniawi. "Mengapa kau korbankan anakmu sendiri? Bukankah itu kejam? Itu tidak masuk akal." Tapi Nabi Ibrahim tidak tergoda. Iblis pun berpaling kepada Nabi Ismail, menggoda dengan kata-kata, "Ayahmu sudah gila, lari, selamatkan dirimu." Namun Nabi Ismail tetap tegar. Iman mereka tak tergoyahkan oleh bisikan setan. Dan ketika momen penyembelihan itu tiba, Nabi Ibrahim membaringkan putranya di atas tanah dengan wajah menghadap ke bawah agar tak melihat raut wajah anaknya. Pisau pun diletakkan di leher anaknya. Namun, apa yang terjadi? Pisau itu tidak mampu melukai karena Allah telah menggantikannya dengan seekor domba besar sebagai tebusan. Allah tidak menginginkan darah. Allah hanya ingin melihat bukti keikhlasan dan ketundukan hambanya. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surat As-Safaat ayat 106. Sejak saat itulah, ibadah kurban diisyaratkan dalam Islam sebagai bentuk peringatan atas keteladanan luar biasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sahabat sekalian, kisah ini bukan hanya sejarah, tapi pelajaran kehidupan, bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya, bahkan di atas cinta kita kepada anak, harta, ataupun apapun di dunia ini. Inilah kisah ketaatan tertinggi, kisah tentang iman yang tak tergoyahkan, kisah dua manusia mulia yang telah lulus dalam ujian cinta dan keikhlasan. Sahabat berbagi iman, setelah melalui berbagai ujian yang berat, Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi lelaki soleh dan dewasa. Ia pun menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum, suku Arab yang mula-mula tinggal di sekitar mata air Zam-Zam yang penuh berkah. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal jauh di negeri Syam merindukan anaknya dan memutuskan untuk berkunjung ke Mekah. Namun saat itu, Ismail sedang tidak di rumah. Yang menyambut kedatangan Nabi Ibrahim hanyalah menantunya. Sebagai seorang ayah dan Nabi, Ibrahim mengamati dengan tajam perilaku menantunya. Namun, apa yang dilihat dan didengarnya membuat beliau merasa kurang berkenan. Istri Ismail itu terlihat tidak ramah, kurang bersyukur, dan mengeluh tentang kehidupan mereka. Padahal, rumah tangga adalah tempat utama ibadah dan syukur. Tanpa berkata banyak, Nabi Ibrahim menitipkan pesan, bukan kalimat langsung, tapi sindiran halus penuh makna. "Jika suamimu datang, katakan bahwa saya telah kemari, dan sampaikan padanya bahwa saya tidak suka pada gerendal pintu rumah ini. Sebaiknya ditukar." Apa maksudnya? Ternyata, gerendal pintu adalah perumpamaan untuk sang istri. Ketika Ismail pulang dan mendengar cerita itu, dengan tenang namun tegas ia berkata, "Itu adalah ayahku, dan jika ia tidak menyukai seseorang dalam rumah ini, maka aku harus menggantinya." Lalu Ismail menceraikan istrinya. Tak lama setelah itu, Ismail menikah lagi, kali ini juga dengan wanita dari suku Jurhum. Dan beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim kembali berkunjung. Kali ini, menantu barunya memperlihatkan sifat yang sangat berbeda. Ia ramah, sopan, penuh syukur, dan menghormati tamu. Nabi Ibrahim sangat senang. Ia mendoakan keberkahan untuk rumah itu dan keluarganya.
Benarlah, istri yang solehah adalah gerbang berkah dalam rumah tangga. Dari pernikahan itu, Nabi Ismail dikaruniai anak-anak yang banyak. Keturunan beliau tumbuh menjadi suku bangsa Arab dikenal sebagai Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab pendatang yang belajar bahasa Arab dan menyatu dengan masyarakat asli Mekah. Dari keturunan Ismail inilah kelak akan lahir Nabi terakhir penutup para Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Ismail wafat dalam usia 137 tahun, menurut sebagian riwayat di Palestina dan sebagian lainnya menyebut di Mekah. Namun yang paling penting, beliau meninggalkan warisan yang tak ternilai kepada anak cucunya, yaitu pesan tauhid dan keteguhan dalam Islam. Hai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilih Islam menjadi agamamu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Sahabat berbagi iman, itulah ajaran Nabi Ismail yang diwariskan hingga kini, bahwa agama adalah harta terbaik, dan Ismail adalah bekal utama menuju akhirat. Sahabat berbagi iman, kisah Nabi Ismail alaihissalam bukan sekedar cerita, tapi lautan hikmah yang patut kita renungkan dan jadikan teladan hidup. Yang pertama, ketaatan total kepada Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua hamba pilihan Allah yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada perintahnya. Bayangkan, ketika seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya, dan seanak justru berkata, laksanakanlah wahai ayah, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini bukan sekedar kisah pengorbanan, ini adalah puncak dari ketaatan tanpa syarat. Keduanya menjadi simbol kepasrahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, pertolongan Allah untuk orang yang beriman dan sabar. Saat Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri dan bayinya di padang perang Luz, dan saat keduanya harus menghadapi perintah penyembelihan, pertolongan Allah datang dengan cara yang luar biasa. Mata air Zam-Zam memancar dari tanah kering. Anak diselamatkan oleh Allah dari detik terakhir. Doa-doa dikabulkan, semua menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang sabar dan beriman. Yang ketiga, godaan iblis itu nyata, tapi bisa dikalahkan. Iblis tidak tinggal diam, dia datang menggoda berkali-kali dengan berbagai cara. Namun, iman yang teguh dan hati yang kukuh mampu menepis segala bujuk rayu setan. Inilah pesan besar dari kisah ini, selama manusia teguh dalam iman, banyak berdoa, dan patuh kepada Allah, maka tipu daya iblis takkan mampu menggoyahkannya. Sahabat berbagi iman, dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, kita belajar tentang ketaatan, pengorbanan, kesabaran, dan keberkahan hidup. Bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kita duga asalkan kita tetap beriman, bersabar, dan berserah diri. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah agung para nabi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fakai, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.